Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir ولا تعسر رب أتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah akan kita lanjutkan kembali pengajian kita. Mana yang akan datang? Babu azkarir rak'ati tsaniyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu azkarir rak'ati tsaniyati. Bab zikir-zikir pada rakaat kedua. Zikir-zikir pada rakaat kedua. I'lam أن الأذكار التي ذكرناها في الركعة الأولى يفعلها كلها في الثانية على ما ذكرناه في الأولى. Minal fardi, ya ada kata fard situ. Minal fardi wan nafli wa ghairi dzalika minal furu'il madhkurati. I'lam, ketahuilah, annal adhkara, bahwasannya zikir-zikir, allati dzakarnaha, yang kami sebutkan akannya, fir rak'atil ula, pada rakaat yang pertama. Zikir-zikir yang sudah kita pelajari pada rakaat pertama, apa itu? Apa saja zikir-zikir yang sudah kita pelajari pada rakaat pertama? Takbir, apalagi doa iftitah, apalagi ta'awudz, kemudian Fatihah, kemudian surah, kemudian takbir untuk ruku, kemudian bacaan saat ruku, kemudian mengucapkan sami'allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku, kemudian membaca doa waktu i'tidal, kemudian membaca takbir ketika hendak sujud, kemudian membaca doa-doa di saat sujud, kemudian membaca takbir ketika bangun dari sujud, kemudian membaca doa di saat duduk di antara dua sujud, kemudian baca takbir lagi saat ingin sujud yang kedua, kemudian membaca doa pada sujud yang kedua, kemudian membaca takbir saat hendak berdiri dari sujud kedua, hendak melakukan rakaat yang
2 dan di tengah-tengahnya ada duduk istirahat, ya, ada duduk istirahat. Nah, semua zikir-zikir yang sudah kita pelajari di rakaat yang pertama, itu maksudnya ya, allati dzakarnaha fi rakaatil ula, yang sudah kita sebutkan pada rakaat yang pertama, yaf'aluha kullaha fi tsaniyati, melakukannya semuanya pada rakaat kedua. Jadi apa yang kita lakukan pada rakaat pertama, begitu jugalah lakukan pada rakaat kedua. Alwi. Ala ma dzakarnahu, atas apa yang telah kami menyebutkannya, fil ula, pada rakaat pertama. Fil ula, pada rakaat pertama. Minal fardhi wan nafli, dari yang fardu dan yang sunnah, wa ghairi dzalika, dan selain itu. Maksudnya yang fardu, kalau yang fardu yang mana? Zikir-zikir yang fardu yang mana? Hah? Apa? Mana zikir-zikir yang fardu? Di rakaat pertama itu mana bacaan yang fardu, mana bacaan yang wajib, mana? Takbiratul ihram, terus Al-Fatihah, terus ada lagi? Ada lagi yang wajib di situ? Tidak ada. Cuman yang dua itu saja yang wajib. Wan nafli, dan yang sunnah. Yang sunnah berarti selain yang dua itu, ya. Wa ghairi dzalika, dan selain daripada itu, minal furu'il madhkurati, dari cabang-cabang yang disebutkan. Maksudnya nanti ada yang sunnah, sunnahnya sunnah muakkad, ada yang sebahagian ulama mengatakannya dia wajib, dan lain sebagainya. Illa fi asya'a, kecuali pada beberapa tempat, beberapa keadaan. Maksudnya semua bacaannya sama kecuali dalam beberapa keadaan ini. Ahaduha, yang pertama, anna rak'atal ula fiha takbiratul ihrami wa hiya ruknun. Anna rak'atal ula, bahwasannya rakaat pertama, fiha takbiratul ihrami, ada padanya takbiratul ihram, wa hiya ruknun, dan dianya adalah rukun. Jadi pada rakaat pertama ada takbiratul ihram. Wa laisa kadzalika ats-tsaniyatu, dan enggak seperti itu pada rakaat yang kedua. Maksudnya apa? Pada rakaat kedua tidak ada takbiratul ihram. Ya, ini perbedaannya antara rakaat satu dengan rakaat yang kedua. Rakaat yang pertama ada takbiratul ihram. Pada rakaat kedua ada takbiratul ihram? Tidak ada. Fa innahu la yukabbiru fi awwaliha. Situ yukabbiru atau takbir? Hah? Yukabbir. Ya. Berarti sudah benar, ya. Fa innahu la yukabbiru fi awwaliha, maka sesungguhnya tidak takbir pada awalnya. Ya, pada rakaat kedua itu tidak ada takbir. Wa innamat takbiratul lati qablaha lirraf'i minas sujudi, dan hanya saja takbir yang sebelumnya lirraf'i minas sujudi, bangkit dari sujud, ma'a annaha sunnatun, beserta bahwasannya dia takbir bangkit dari sujud itu adalah hukumnya sunnah. Ya.
Jadi bedanya pertama, kalau rakaat pertama ada takbiratul ihram. Kalau pada rakaat kedua tidak ada. Yang ada di situ hanyalah takbir yang kita baca saat bangun dari sujud. Takbirnya itu namanya takbir apa? Takbiratul intiqal, ya, takbiratul intiqal. Ats-tsani, yang kedua, la yushra'u du'aul istiftahi fi tsaniyati bi khilafil ula. La yushra'u, tidak disyariatkan, du'aul istiftahi, membaca doa istiftah. Apa itu doa istiftah? Apa itu doa istiftah? Apa bacaannya? Allahu akbaru kabira, boleh. Apa lagi? Allahumma ba'id baini wa baina khataayai. Ya, ada beberapa yang sudah kita pelajari. Tidak disyariatkan membaca doa istiftah fi tsaniyati, pada rakaat kedua. Bi khilafil ula, berbeda dengan rakaat pertama. Kalau rakaat pertama ada takbiratul ihram, ada doa istiftah. Kalau pada rakaat kedua tidak ada doa istiftah. Ats-tsalitsu qaddamna annahu yata'awwadhu fil ula bila khilafin. Wa fi tsaniyati khilafun. Al-asahhu annahu yata'awwadhu. Ats-tsalitsu, yang ketiga, qaddamna, telah kami kemukakan, annahu yata'awwadhu fil ula bila khilafin, bahwasanya dia membaca ta'awudz. Apa itu ta'awudz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Membaca ta'awudz fil ula, pada rakaat pertama. Jadi baca ta'awudz pada rakaat pertama bila khilafin, tanpa ada khilaf. Maksudnya sepakat ulama bahwasannya disunnahkan membaca ta'awudz pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram, sebelum membaca al-Fatihah. Ya, setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca al-Fatihah, disunnahkan kita membaca ta'awudz. Itu pada rakaat pertama bila khilaf, enggak ada perkhilafan di situ. Wa fi tsaniyati khilafun. Kalau pada rakaat kedua membaca ta'awudznya khilaf, ada perbedaan. Maksudnya ada perbedaan. Sebahagian ulama mengatakan tetap sunnah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim pada rakaat kedua. Sebahagian ulama pula mengatakan tidak disunnahkan membaca ta'awudz pada rakaat kedua. Ya. Jadi maka di sini disebutkan kalau rakaat pertama baca ta'awudznya enggak ada khilaf. Sepakat ulama sunnah membacanya. Tapi kalau pada rakaat kedua ada khilaf. Membaca ta'awudznya itu ada khilaf. Sebahagian ulama mengatakan disunnahkan baca ta'awudz, sebahagiannya lagi mengatakan tidak disunnahkan. Al-asahhu annahu yata'awwadhu. Yang paling sahih bahwasannya dia membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, jadi walaupun pada rakaat kedua menurut pendapat yang paling sahih, sebelum kita membaca Al-Fatihah tetap disunnahkan untuk membaca ta'awudz. Ar-rabi'u al-mukhtaru. Yang keempat, al-mukhtar, yang dipilih, annal qira'ata fi tsaniyati
takunu aqalla minal ula. Bahwasannya bacaan pada rakaat yang pertama lebih sedikit, aqalla, lebih sedikit, minal ula, dari rakaat yang pertama. Kalau disebut al-qiraah, membaca apa maksudnya ini? Kalau disebut al-qiraah, membaca apa maksudnya? Hah? Kalau disebut dia al-qiraah, ini kan disebut al-qiraah, annal qiraata, bahwasannya qiraah, membaca apa ini maksudnya? Hah? Membaca apa? Membaca? Kenapa ragu-ragu jawabnya? Membaca apa maksudnya di sini? Hah? Kan ada Fatihah, kemudian ada qiraah. Qiraah di situ maksudnya apa? Membaca Al-Quran atau surah, membaca ayat, ya, membaca surah setelah surah Al-Fatihah, ya. Jadi membaca surah pada rakaat yang kedua lebih sedikit daripada rakaat yang pertama. Jadi kalau misalnya pada rakaat pertama kita membaca surah Al-Kafirun, maka pada rakaat kedua lebih sedikit dari itu. Berarti apa misalnya? Surah Al-Ikhlas, lebih pendek dia. Surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun pada rakaat pertama, surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Ini yang disebut dengan aqalla minal ula, lebih sedikit daripada rakaat yang pertama. Wa fihil khilafu, di situ ada perbedaan pendapat. Alladzi qaddamna, sebagaimana yang telah dikemukakan, kami kemukakan. Jadi maksudnya ada sebahagian ulama mengatakan tidak mesti lebih pendek. Sama pun panjangnya, rakaat pertama 6 ayat, rakaat kedua 6 ayat juga, nggak apa-apa. Ya, itu khilaf di kalangan ulama. Tapi pendapat yang al-mukhtar, apa al-mukhtar? Pendapat yang terpilih, yang dipilih, itu adalah rakaat pertama bacaannya lebih panjang daripada rakaat kedua. Wallahu a'lam. Babul qunuti fi subuhi, bab qunut pada salat subuh. I'lam annal qunuta fi salati subhi sunnatun. Ketahuilah bahwasannya qunut fi salati subhi pada salat subuh sunnatun, hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi membaca doa qunut waktu salat subuh itu hukumnya sunnah. Ya, apa doa qunutnya? Allahumma hdini fi man hadait, boleh. Ya. Kapan membaca kunutnya? Kapan? Pada rakaat berapa dulu? Rakaat kedua. Rakaat keduanya kapan kita baca? Setelah ruku. Maksudnya waktu i'tidal. Hukumnya tadi apa? Sunnah. Apa dalilnya? Lil hadits sahihi fihi, karena ada hadis sahih padanya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnatu fi subhi hatta faraqat dunya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal, senantiasa, yaqnatu. Apa yaqnatu? Membaca kunut. Yaqnatu, membaca kunut. Fi subhi, pada salat subuh. Hatta faraqat dunya, sehingga beliau berpisah dari dunia. Maksudnya berpisah dari dunia apa itu?
meninggal dunia. Ya, Mustafa, kalau mau belajar keluar saja, asal jangan main-main. Lam yazal, senantiasa yaqnatu, membaca kunut fi subhi, pada salat subuh, hatta faraqad dunya, sehingga dia berpisah dengan dunia. Maksudnya berpisah dengan dunia itu apa maksudnya? Meninggal dunia. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu selalu membaca kunut waktu subuh sampai beliau meninggal dunia. Rawahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim, Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in, di dalam kitab Al-Arba'in. Wa qala, dan beliau mengatakan, haditsun sahihun, hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Jadi inilah dalil ulama-ulama di madhab Syafi'i yang mengatakan subuh itu tetap ada kunut. Dalilnya ini, lam yazal yaqnatu fi subhi hatta faraqat dunya. Ya. Jadi hadis ini sahih menurut sebahagian ulama. Ya. Walaupun memang ada sebahagian ulama yang lain yang memandang hadis ini tidak sahih, tapi kita mengikuti ulama-ulama kita di madhab Syafi'i yang mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sehingga kalau kita jadikan dia sebagai dalil tentang kesunahan membaca subuh, membaca kunut di waktu salat subuh, ini sah, boleh. Wa'lam annal qunuta masyru'un 'indana fi subhi, dan ketahuilah bahwasannya kunut itu disyariatkan, masyru'un, disyariatkan, indana, menurut kami. Maksudnya menurut ulama-ulama mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i begitu juga. Fi subhi, pada salat subuh. Jadi kunut itu disunnahkan pada salat subuh menurut mazhab Syafi'i. Wa huwa sunnatun muakkadatun, bahwasanya dia apa? Kunut itu sunnatun muakkadatun, adalah sunnah yang dikuatkan. Sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikuatkan. Kalau dalam istilah fikihnya itu disebut dengan sunnah ab'ad. Ya, apa namanya? Sunnah ab'ad. Di dalam solat itu ada dua sunnah namanya. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ya, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Nah, kunut di waktu subuh ini itu masuk dalam kategori sunnah ab'ad, ya, atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi karena dia sunnah, lau tarakahu lam tabtul salatuhu. Lau tarakahu, kalau dia meninggalkannya, maksudnya dia tidak baca kunut. Kalau dia tidak baca kunut, lam tabtul salatuhu, tidak batal salatnya. Jadi misalnya ada seorang salat subuh, kemudian dia lupa membaca kunutnya, sahkah salat subuhnya? Sah. Atau ada orang yang salat subuh, dia nggak lupa baca kunut, tapi dia nggak baca kunut, sengaja dia tidak baca kunut, sah salatnya? Sah. Ya, tetap sah. Kenapa? Karena kunut tadi hukumnya sunnah muakkadah. Lakin akan tetapi yasjudu lisahwi, sujud
sahwi. Jadi kalau tertinggal kunutnya, maka kita sujud sahwi. Kapan itu sujud sahwi? Setelah tahiyat akhir, sebelum salam. Jadi rakaat terakhir ini, tahiyat akhir, kita sudah tahiyat. Fil alamina innaka hamidum majid. Biasanya kita setelah itu apa? Salam. Nah, ini kalau kita lupa membaca kunut, maka kita sujud sahwi dulu. Jadi sudah kita baca fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar, sujud sahwi. Ya, berapa kali sujud sahwinya? 2. Udah sujud sekali, Allahu akbar, duduk. Seperti duduk di antara 2 sujud. Baru sujud lagi, Allahu akbar. Kemudian baru duduk, Allahu akbar. Duduk yang kedua, duduk apa? Bagaimana cara duduknya? Duduk seperti tahiyat akhir atau seperti tahiyat awal? Duduk seperti tahiyat akhir. Ya, duduk seperti tahiyat akhir. Jadi saya ulangi lagi. Kalau seseorang lupa membaca sujud sahwi, lupa membaca kunut, maka dia sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Setelah tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Jangan salam, langsung sujud sahwi dulu. Allahu akbar. 2 kali sujud. Ya, sujudnya 2 kali. Apa yang dibaca di waktu sujud sahwi itu seperti bacaan sujud saja pun boleh. Ya, seperti bacaan sujud saja pun boleh. Kalau mau dibuat bacaan yang warid dari Nabi kita, boleh. Bacaannya subhana man la yanamu wala yashu. Subhana, maha suci Allah, man la yanamu, yang tidak pernah tidur, wala yashu, dan tidak pernah lupa. Gak pernah tidur, gak pernah lupa. Jadi yang lupa itu siapa? Manusia. Yang tidur itu siapa? Manusia. Jadi makanya kita ketika lupa, maka kita puji Allah. Subhana man la yanamu wala yashu. Ini bacaan sujud sahwi. Ya, bacaan sujud sahwi. Jadi waktu sujud, baca ini. Subhana man la yanamu wala yashu. Sekiranya belum dapat, nggak apa-apa, baca bacaan yang sujud biasa pun boleh. Nggak apa-apa. Ya. Setelah sujud 2 kali, sujud sahwi, baru kita salam. Ya, baru kita salam. Jadi lakin, akan tetapi, yasjudu lisahwi, sujud ia untuk sujud sahwi. Sawa'un tarakahu amdan aw sahwan, sama ada dia meninggalkannya amdan, sengaja, aw sahwan, atau lupa. Mau tinggalnya dia tidak mengerjakan kunut itu karena lupa atau karena sengaja, tetap disunnahkan untuk sujud sahwi. Titik. Wa amma ghairus subhi minas salawatil khamsi fahal yaqnatu fiha. Ini pertanyaan. Ya, ini ditanya kita. Wa amma ghairus subhi, dan adapun selain salat subuh, minas salawatil khamsi, dari salat-salat yang 5. Berarti kalau selain subuh, salat apa itu lagi? Zuhur, asar, maghrib, isya. Oke. Selain daripada subuh, salat yang 4 itu, fahal yaqnatu fiha, maka apakah ada kunut padanya?
Ada nggak kunut di sholat zuhur? Hah? Tidak. Kita tengok jawabannya. Fihi thalathatu aqwalin. Padanya ada 3 pendapat. Li Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-asahhul masyhur minha, yang paling sahih dan paling masyhur darinya, dari 3 pendapat tadi itu, annahu in nazala bil muslimina nazilatun qanatu fi dzalika li jami'is salawati. Annahu, bahwasannya, in nazala, jika terjadi, bil muslimina, kepada kaum muslimin, nazilatun, sesuatu. Jika terjadi sesuatu, maksudnya terjadi sesuatu yang besar, ya. Nazilatun, sesuatu yang besar. Misalnya tiba-tiba kampung kita dirampas sama orang. Orang bilang kampung ini bukan punya kita, tapi punya mereka. Kita punya surat-surat tanahnya pun gak berlaku lagi, karena mereka bilang ini sudah punya mereka. Kita gak bisa melawan, kita gak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu maksudnya terjadi sesuatu kepada kita, ya. Terjadi sesuatu. Jadi kalau terjadi sesuatu, qanatu fi dzalika, mereka kunut padanya, pada itu. Ya. Jadi misalnya kalau masa waktu Buya di Purba dulu, misalnya di Mustafawiyah, jadi ketika terjadi perang di Gaza misalnya waktu itu, ya, jadi waktu sholat zuhur baca kunut, ya, baca kunut. Kenapa? Karena terjadi sesuatu kepada kaum muslimin. Gak mesti sesuatunya itu terjadi pada kita, pada saudara kita di tempat lain pun boleh juga, ya. Tapi harus sesuatu yang besar, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang merugikan banyak orang, ya, baru boleh kita membaca kunut di situ. Fi dzalika, pada itu, li jami'is shalawat, untuk semua salat. Di salat zuhur boleh, di salat asar boleh, di salat maghrib boleh, di salat isya boleh. Nama kunutnya itu disebut dengan kunut nazilah. Apa nama kunutnya? Kunut nazilah, ya. Kunut karena ada sesuatu hal yang terjadi kepada kaum muslimin, ya. Jadi kita disunahkan membaca kunut nazilah. Itu pendapat pertama. Wa illa fala. Wa illa itu singkatan dari illa. Jadi wa illa, kalau disebut wa illa dalam kata ini, ya, ini sebenarnya wa illa. Apa wa illa? Wa illa, dan jika tidak, ya. Wa illa, dan jika tidak apa? Jika tidak terjadi sesuatu kepada kaum muslimin, enggak ada hal besar yang terjadi. Kalau enggak ada kayak gitu, fala, maka tidak ada kunut pada sholat zuhur, tidak ada kunut pada sholat asar, tidak ada kunut pada sholat maghrib, tidak ada kunut pada sholat isya. Yang ada kunut hanya pada sholat subuh. Pada yang 4 sholat ini ada kunut kalau dia terjadi sesuatu yang besar kepada kaum muslimin. Kunut tersebut disebut dengan kunut apa tadi namanya? Kunut nazilah, ya, namanya kunut nazilah. Kunut nazilah tempatnya sama, ya. Misalnya kalau zuhur, kapan kunut nazilahnya dibaca? Waktu sholat zuhur misalnya, pada rakaat keempat, di saat ihtidal, ya.
bangun dari ruku, kita berdiri tegak, i'tidal, disitulah baca kunutnya. Kalau pada sholat maghrib misalnya, kapan kunut nazilahnya? Pada rakaat ketiga, setelah ruku, waktu kita i'tidal, disitulah kita baca kunut nazilah. Itu pendapat pertama. Inilah pendapat yang paling masyhur, yang paling sahih. Yaitu apa tadi? Kunut hanya ada pada sholat subuh. Ada pada sholat yang lain kalau terjadi sesuatu kepada kaum muslimin. Kalau tidak terjadi, maka tidak ada kunut pada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Itu pendapat pertama. Watsani yaqnutuna mutlaqa. Pendapat yang kedua, mereka kunut secara mutlak. Berarti di semua sholat kunut aja secara mutlak. Watsalitsu, dan pendapat yang ketiga, la yaqnutuna mutlaqa. Mereka tidak kunut secara mutlak. Mau terjadi sesuatu apapun bagi kaum muslimin, terjadi peperangan, terjadi pembunuhan, pembantaian dan lain sebagainya kepada kaum muslimin, dia tetap nggak kunut, layak kunut, nggak kunut. Ya, maksudnya kunut nazilah. Jadi itu 3 pendapat. Tapi pendapat yang paling sahih tadi apa? Kalau subuh kunut, selain subuh kunut nazilah saat terjadi sesuatu kepada kaum muslimin. Kalau tidak terjadi, maka tidak ada kunut nazilah. Wa yustahabbul qunutu indana fin nisfil akhiri min syahri Ramadan fir rak'atil akhirati minal witri. Wa yustahabbu, dan disunnahkan, al-qunutu, kunut, indana, menurut kami, maksudnya menurut ulama di mazhab Syafi'i, fin nisfil akhir, pada pertengahan akhir, min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan, fir rak'atil akhirati minal witri, pada rakaat terakhir dari sholat witir. Nah, ini ada lagi. Kita baca kunut, bukan kunut nazilah. Kunut seperti waktu subuh. Kapan itu terjadinya, Bu ya? Waktu pertengahan akhir bulan Ramadan. Kalau disebut pertengahan akhir bulan Ramadan, berarti kapan itu? Pertengahan akhir bulan Ramadan berarti kapan itu? Tanggal berapa itu berarti? Pertengahan akhir bulan Ramadan. Berarti tanggal berapa itu? Tanggal 15. Tanggal 15 Ramadan. Pada sholat witirnya, pada rakaat terakhirnya kita kunut. Ya. Witir berapa rakaat biasanya kalau bulan Ramadan di kampung kita? 3 rakaat. Maka pada rakaat ketiganya, setelah ruku, ya, sami Allahu liman hamidah, maka kita di situ disunnahkan untuk membaca doa kunut. Ya. Walana wajhun an yaqnuta fiha fi jami'i syahri Ramadan. Dan ada juga pendapat, walana wajhun, dan bagi kami ada pendapat, maksudnya ini pendapat yang kedua, an yaqnuta fiha, bahwasannya kunut padanya pada bulan Ramadan itu, bukan pada Ramadan. Fihanya di sini pada rakaat terakhir salat witir. Fi jami'i syahri Ramadan, pada semua bulan Ramadan. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan baca kunut di waktu bulan Ramadan itu bukan hanya dari setengah akhir, tapi justru sebulan penuh. Dari malam pertama bulan Ramadan sampai malam terakhir bulan Ramadan, itu disunnahkan kita untuk kunut. Ini ada juga pendapat yang kedua. Wa wajhun tsalitsun,
Dan pendapat yang ketiga, nah ini ada pula pendapat yang ketiga. Fi jami'is sanati, pada sepanjang tahun. Fi jami'is sanati, pada sepanjang tahun. Maksudnya kayak mana sepanjang tahun, Buya? Bukan hanya bulan Ramadan. Kalau kamu sholat witir, maka disunnahkan untuk membaca kunut pada rakaat terakhir. Jadi pada rakaat terakhir disunnahkan membaca kunut di sepanjang tahun. Maksudnya setiap malam lah. Setiap malam kamu kunut, maka kamu disunnahkan untuk membaca doa kunut pada rakaat terakhir dari sholat witir. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama tadi apa? Ini membaca kunut waktu witir, ya, sholat witir. Pendapat yang pertama apa? Baca kunut pada rakaat terakhir sholat witir di bulan Ramadan. Di mananya? Pertengahan. Dari pertengahan sampai akhir. Pendapat yang kedua, membaca kunut pada rakaat terakhir sholat witir. Kapan? Dari awal Ramadan sampai akhir. Pendapat yang ketiga, membaca kunut pada rakaat terakhir sholat witir. Kapan? Setiap kali sholat witir. Bukan hanya di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun kalau kamu sholat witir, pada rakaat pertamanya tetap disunnahkan membaca kunut. Dari 3 pendapat ini, mana pendapat yang paling kuat? Mana pendapat yang paling kuat? Pendapat yang pertama, yaitu apa? Disunnahkan membaca kunut untuk witir itu hanya pada setengah akhir bulan Ramadan. Wa huwa madhabu Abi Hanifah, dan dianya adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Yang mana itu mazhab Imam Abu Hanifah? Yang mana mazhab Imam Abu Hanifah itu yang mana? Yang membaca kunut sepanjang tahun. Itu mazhab Abu Hanifah. Wal ma'ruf min mazhabina wal awwalu. Yang ma'ruf, yang dikenal dari mazhab kita adalah pendapat yang pertama. Mana pendapat yang pertama? Membaca kunut hanya dari pertengahan bulan Ramadan sampai akhir. Wallahu a'lam. Faslun. I'lam anna mahallal qunuti 'indana fi subhi ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i fi ar-rak'ati ats-tsaniyati. Ketahuilah bahwasannya tempat kunut menurut kami pada salat subuh ba'da ar-raf'i min ar-ruku'i, setelah mengangkat dari ruku, ya, mengangkat kepala, mengangkat badan dari ruku. Fi rak'ati tsaniyati, pada rakaat yang kedua. Wa qala Malik rahimahullah, berkata Imam Malik rahimahullah, yaqnatu qabla ar-ruku'i, kunut sebelum ruku. Jadi kalau Imam Malik, mazhab Maliki, itu kunutnya kapan? Sebelum ruku. Misal sesudah kita membaca Fatihah pada rakaat kedua, lalu kita baca surah Al-Ikhlas, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau kita kan langsung ruku. Kalau di mazhab Maliki enggak ruku, diam dulu, dia membaca kunut pada rakaat kedua. Dia diam, agak lama tuh diamnya, itu membaca kunut. Setelah dia selesai baru dia ruku, ya, baru dia ruku. Itu di mazhab apa? Mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i bagaimana? Kunutnya itu adalah setelah bangkit dari ruku, yaitu saat i'tidal. Qala
ashabuna, berkata ulama-ulama kita, falau qanata Syafi'iyyu qabla ar-ruku'i lam yuhsab lahu 'alal asahhi. Falau qanata Syafi'iyyu, maka kalau kunut Syafi'iyyu, orang yang bermazhab Syafi'i, sekiranya ada orang yang bermazhab Syafi'i, dia kunut. Kunutnya kapan? Qabla ruku'i, sebelum ruku'. Kamu mazhabnya mazhab Syafi'i, kemudian kamu kunutnya sebelum ruku'. Jadi tadilah setelah baca surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kau baca doa kunut situ. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kau baca kunut situ. Bagaimana hukumnya? Lam yuhtasab, belum dihitung. Lam yuhsab, enggak pakai ta kan? Lam yuhsab, tidak dihitung, tidak dianggap. Berarti kamu belum dianggap membaca kunut. Jadi kalau kamu baca sebelum ruku', berarti kamu belum dianggap membaca kunut. Alal asahi, menurut pendapat yang paling sahih. Walana wajhun annahu yuhsabu, dan ada juga pendapat walana wajhun, dan bagi kami satu pendapat, satu arahan, ya. Annahu yuhsabu, bahwasanya dia membaca kunut sebelum ruku itu yuhsabu, dihitung, dianggap, walaupun dia mazhab Syafi'i. Jadi walaupun dia mazhab Syafi'i, kalau dia baca kunut sebelum ruku, menurut sebahagian ulama itu sudah dihitung. Wa 'alal asahhi, dan menurut pendapat yang paling sahih, yu'iduhu ba'da ruku'i, dia mengulanginya setelah ruku'. Jadi tetap kalau dia mazhab Syafi'i, kunutnya itu adalah setelah ruku', bukan sebelum ruku'. Wa yasjudu lis-sahwi, dan sujud untuk sujud sahwi. Jadi misalnya ada orang dia baca kunut sebelum ruku', kemudian setelah ruku' dia baca kunut lagi. Kalau dia lakukan seperti ini, maka nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Waqila, dan ada juga yang mengatakan la yasjudu, enggak perlu sujud sahwi. Kenapa? Karena dia sudah baca setelah ruku'. Wa amma lafzuhu fal ikhtiyaru an yaqula fihi, dan adapun lafaznya, lafaz kunut, fal ikhtiyaru, maka yang terpilih, maka yang paling bagus, an yaqula fihi, bahwa dia membaca padanya atau mengatakan padanya, pada kunut itu, ma rawaina fil hadits sahih, apa yang kami riwayatkan di dalam hadis sahih, fi sunani Abi Daud, pada kitab Sunan Abi Daud, wa Tirmidzi, dan Sunan At-Tirmidzi, wa Nasa'i, dan Sunan An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, dan Sunan Ibnu Majah, wal Baihaqi, dan Sunan Baihaqi. Ini nama kitab semuanya, ya. Wa ghairiha, dan selainnya, bil isnadis sahihi, dengan sanad yang sahih, anil Hasan, dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Ini hadisnya dari cucu Nabi, ya. Cucu Nabi yang bernama Hasan, ya. Hasan bin Ali. Qala, dia berkata, dia Hasan berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Allamani, mengajari akanku, Rasulullah, oleh Rasulullah, mengajari akanku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatin, akan kalimat-kalimat atau kata-kata, bila ini sudah zuhur.
Tadi kita siap zuhur. Aquluhunna fil witri, yang aku membacanya pada solat witir. Jadi Rasul pernah mengajari Hasan bin Ali, ya, pernah mengajari Hasan bin Ali untuk membaca doa ini, ya, di waktu witir. Ini yang diajari Nabi di waktu witir, ya. Apa itu? Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku fi man hadait, sama seperti orang yang telah Engkau beri hidayah. Wa afini fi man afait, dan selamatkanlah aku seperti orang yang Engkau selamatkan. Wa tawallani fi man tawallait, dan tolonglah aku seperti orang yang Engkau tolong. Wa barik li fi ma a'tait, dan berkahilah kepadaku pada apa yang telah Engkau berikan. Wa qini syarra ma qadait, dan peliharalah aku, waqini, dan peliharalah aku syarra ma qadait, dari keburukan apa yang Engkau putuskan, Engkau tetapkan. Qadaita, Engkau tetapkan. Fa innaka taqdi, maka sesungguhnya Engkaulah yang menentukan. Wala yuqda alaik, tidak ada yang menentukan atasmu. Wa innahu la yadhillu man walait, dan tidak ada yang menghinakan. La yadhillu, tidak ada yang menghinakan. Man walait, orang yang engkau tolong. Enggak ada yang bisa menghinakan orang yang Engkau tolong. Tabarakta Rabbana wa ta'alait, maha tinggi, maha mulia Engkau ya Tuhan kami, dan maha tinggi, maha mulia sama kita. Qala At-Tirmidzi hadza haditsun hasan. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan. Ya, coba kalian baca doa ini dulu. Ini kebanyakan anak-anak yang baru menghafal doa kunut bacaannya sering salah. Ya, coba baca dulu. Allahumma hdini fi man hadait. Ya, hanya jangan panjang ya, jangan hadait, enggak boleh. Allahumma hdini fi man hadait. Coba. Allahumma hdini fi man hadait. Wa'afini fi man afait. وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت wanya panjang walai wa innahu la yadillu man walait
وتعاليت. Coba kalian saja baca dari awal. Taqdi dinya panjang. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Wa innahu la yadhillu man walait. Panjang. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Itu untuk kalau kita sholat sendiri. Kalau kamu jadi imam, maka ya yang ada di situ kita tukar menjadi na. Jadi Allahumma hdini berarti kita tukar menjadi Allahumma dina. Coba bacakan dan ikuti ya. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma hdina fi man hadait. Nah, hanya jangan panjang. Allahumma hdina fi man hadait. Allahumma وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. وبارك لنا فيما أعطيت. وقنا شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. وإنه لا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. Coba kalian baca. Waqina
mungkin Buya suruh satu untuk menghafalnya ya. Nanti Buya tunjuk secara acak. Entah 1 atau 5 orang nanti akan Buya tunjuk secara acak untuk menghafal ini, membacanya tanpa melihat. Ya. Dihafal dengan bacaan yang benar. Ini masih bacaan yang paling singkat ya, nanti ada tambah-tambahannya. Ya. Wala yahizzu misalnya kan. Jadi nanti ada sholawatnya wa sallallahu, nanti ada tambahan-tambahan. Nah, jadi yang untuk ini aja dulu. Ini aja dulu. Minggu depan insyaallah nanti kita tambah. Ya. Hada haditsun hasanun, ini adalah hadis yang hasan. Qala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.